Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan dan Kependidikan Islam di program Magister Pendidikan Agama Islam Unmuh Ponorogo. Baik, kali ini kita membahas materi yang kedua tentang fungsi kepemimpinan. Kalau di materi pertama kita membahas definisi moral kepemimpinan, internasi kepemimpinan, kemudian latar belakang pentingnya kajian tentang kepemimpinan itu, kemudian langkah-langkah apa yang diambil menurut Islam dalam menerapkan kepemimpinan kependidikan Islam. Sekarang kita membahas tentang fungsi kepemimpinan. Macam fungsi kepemimpinan itu ada 5. Instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Fungsi instruktif dulu ya. Instruktif sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Jadi kalau fungsi instruktif, fungsi orang yang dipimpin atau orang di bawahannya itu ya hanyalah melaksanakan perintah. Tadi di pembahasan sebelumnya yang pertama kan ada direktif, ada otokratis. Nah ini dia fungsi instruktif ini cenderung kepada yang otoriter, otokratif. Ya, otokratis ya, cenderung kepada yang otoriter. Jadi fungsi instruktif ini ya hanya melaksanakan instruksi saja. Itu. Kemudian fungsi konsultatif. Fungsi kepemimpinan yang kedua fungsi konsultatif. Jadi manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusannya memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau yang instruktif tadi yang merasa benar, selalu memberi instruksi, selalu memberi perintah, harus dilaksanakan tanpa adanya konsultasi, tanpa adanya meminta pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini kalau fungsi konsultatif ini ya bawahan itu dijadikan teman sejawat, teman diskusi. Teman mengambil teman mencari inspirasi untuk mengambil sebuah kebijakan. Ini fungsi konsultatif. Jadi konsultasi gitu loh. Ayo beri masukan, kalau begini gimana? Kalau begini nanti gimana efeknya, apa yang akan terjadi, itu benar-benar ya enak lah gitu ya. Kalau instruksi saja. Kalau di militeran ya harus seperti itu karena pemimpin di militer itu kan ada bidangnya lagi. Jadi konsultasinya atau konsultatifnya bisa diadakan di sesama pemimpin dari militer itu gitu. Jadi tidak harus dengan bawahannya. Jadi dilihat juga ya bidang-bidangnya atau sub-sub organisasinya itu ada yang harus memang dilakukan instruktif, ada yang harus konsultatif gitu. Tuh. Kemudian fungsi partisipasi yang ketiga. Jadi setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi sesuai tupoksi lah, profesional gitu ya. Oh, ini ada agonta 5, ini kamu SOP-nya ini, kerjanya ini, kamu bidang ini gitu. Kalau di sekolah itu kan ada waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas gitulah, ibaratnya seperti itu. Sesuai tupoksi profesional ya. Kemudian fungsi delegasi yang keempat. Jadi pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Seperti apa? Super Semar, surat perintah 11 Maret. Atau mendelegasikan KBRI-nya ya.
untuk mewakili negara Indonesia di negara tersebut gitu. Pendelegasian. Kemudian fungsi pengendalian melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Seperti workshop, pelatihan, seminar, penataran gitu ya. Workshop lah yang paling sering kita tahu ya. Kita tahu itu untuk fungsi pengendalian. Bagaimana mengendalikan supaya satu sistem, supaya satu sejenis RPP-nya gitu ya, metode pengajarannya yang saat ini sedang dan seterusnya gitu. Untuk penggunaan platform saat PJJ atau daring itu apa gitu ya, itu fungsi pengendalian. Kemudian peranan kepemimpinan dalam perspektif Islam, pertama hikmah ya, ini termasuk fungsi juga. Yang pertama adalah hikmah, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Jadi ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik lagi bijaksana. Jadi ada teman sejawat atau ada bawahan atau ada kolega yang keluar dari fungsi utama atau SOP dalam sebuah kinerja gitu kan ya, dinasehati dengan bijaksana, dengan baik, ya diingatkan gitu ya. Jadi jangan jangan di ya seperti ini ajaran Islam ya. Dalam perspektif Islam, peranan kepemimpinan itu harusnya seperti itu gitu. Jangan kemudian dijadikan musuh, dibenci, diomong-omongkan kejelekannya. Itu pemimpin macam apa seperti itu kan? Dia tidak punya tipe atau tidak punya hak untuk menjadi pemimpin kan akhirnya. Nah, makanya pentingnya mata kuliah manajemen kepemimpinan pendidikan Islam itu ya di sini. Saya juga masih belajar, kita sering belajar ya. Yang kedua diskusi. Pertama hikmah, yang kedua diskusi. Jadi kalau ada perbedaan atau ketidaksamaan pandangan, maka seseorang ya menyelesaikan masalahnya dengan diskusi, jangan diam aja, kemudian menggunakan wewenangnya untuk mendiskualifikasi, yang akhirnya ada istilah akhirnya menjadi pro dan oposisi itu ya kan, ya nauzubillah, jangan sampai. Apalagi menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar dan cuman tidak lama gitu ya, tidak lama, paling lama 2 periode 10 tahun ya kan, 8 tahun, ada yang 1 periode 4 tahun, ada yang 5 tahun, tidak lama. Kemudian setelah itu ketemu tidak bertegur sapa kan ya tidak enak itu ya. Ya kalau model kepemimpinannya baik, bagus kan, kalau merasa bagus itu ya, merasa bagus menurut dirinya sendiri, sedangkan menurut koleganya, menurut lembaga lain gitu ya, atau menurut pengawasnya itu tidak bagus ya kan, ya tidak enak juga kan. Hilangkanlah rasa merasa itu ya, keakuannya itu dikurangi. Apalagi kalau menjadi pemimpin, berat memang ya. Kalau menjadi pemimpin, wah, rasanya kayak di semua kayak jos gitu ya. Jangan gitu ya, jangan merasa punya kebijakan, merasa apa gitu. Apalagi bawahan yang dekat dengan pemimpin yang akhirnya lebih merasa lagi, itu jangan gitu ya. Maka seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dan bertukar pikiran. Karena di ayat yang lain kan, menurutmu benar itu belum tentu menurut Allah benar. Nah, menurutmu baik belum tentu menurut Allah baik. Menurutmu baik menurut Allah tidak baik. Mau gimana? Sama juga dengan orang-orang lain. Menurut orang lain tidak baik, menurut baik kan, makanya harus didiskusikan. Barangkali ada inspirasi, ada kelogikaan yang memang betul-betul yang belum diketahui ya. Jangan merasa tahu juga.
Yang ketiga, kudwah. Kudwah ya. Pemimpin menjadi efektif apabila dilakukan tidak hanya dengan nasihat, tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan bijaksana. Jadi ya tidak hanya menasihati saja, tidak hanya berdiskusi saja, kemudian nonsen ya, kemudian muspro, kemudian rapat berjam-jam, debat, endingnya harus manut keputusannya, kan ya juga percuma, ngapain gitu. Berilah teladan yang baik, gitu, bijaksana. Karena pepatah juga ada kan, satu keteladanan itu lebih baik, lebih utama daripada 1001 nasihat. Lebih baik memberi contoh, memberi teladan daripada menasehati. Ngomong tok akhirnya kan. Itu nyuruh kerja rajin, dianya ndak rajin. Nyuruh apalagi begini harus berpotensi, harus berprestasi, tapi dianya tidak pernah gitu ya. Ya, pemimpinnya malah tidak pernah, ya percuma, muspro. Keempat, musyawarah. Nah, musyawarah di Al-Quran sendiri itu ada satu surah khusus, Asy-Syura, itu membahas tentang musyawarah. Saking pentingnya gitu ya. Di Pancasila juga, ideologi negara kita juga musyawarah. Jadi suatu bentuk pelibatan seluruh komponen anggota secara proporsional dalam keikutsertaan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijaksanaan. Musyawarah antar pimpinan di bawahnya, eselon 1, eselon 2. Kelima, adil, tidak memihak pada salah satu pihak. Ini yang berat. Sudah kita semua sudah bukti ya, melihat ya. Pasti semua ada keberpihakan, itu pasti, itu manusiawi sekali itu ya. Tapi diminimalisir lah itu. Diminimalisir itu sangat-sangat berat memang itu. Menjadi orang bijak, menjadi orang legowo itu sangat berat. Sungguh berat sekali. Rasulullah bisa memaafkan orang-orang sahabat-sahabatnya ya dulu saat belum masuk ke Islam, yang bahkan ingin membunuhnya, kemudian bisa menjadi sahabat terdekat. Wah, itu sangat-sangat sulit sekali ya jika tidak dengan kelegowonan yang luas, yang besar. Soekarno gitu ya, yang selalu memihak PKI-nya, yang sudah loyalis sama dia gitu ya. Apalagi kalau sudah dibarengi dengan loyalitas, waduh sulit sekali itu. Kayak termakan budi gitu ya. Nah, itu hindari itu, calon-calon pemimpin ini hindari itu, sudahlah. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur, Allah yang menata. Kita tinggal laksanakan saja perintahnya, kita tinggal mengabdi. Kita perbanyak amal-amalan sunnah, ya karena amal itu yang kita bawa nanti. Tidak ada yang lain. Kita diamanai sebagai pemimpin, itu berarti itu sebuah amanah ya. Jadikan itu ladang amal. Dengan berlaku adil, dengan mengambil keputusan secara musyawarah, dengan selalu memberi nasihat, sebelum menasihati juga berikanlah teladan gitu kan. Tuh. Berat, jadi pemimpin itu berat. Oke. Yang keenam, kelembutan hati dan saling mendoakan. Ini yang sulit. Tidak sulit doakan musuh yang baik-baik ya. Mesti doakannya yang tidak baik-baik kan gitu. Tapi kalau kata kiai, kata ustadz, kata penceramah itu kan, doakan musuh-musuh kita yang iri dengan kita, yang dengki dengan kita itu, dengan limpahan rezeki. Karena doa itu kan juga bakalnya kembali kepada diri kita sendiri kan. Doa itu kan. Apalagi doa yang orang teraniaya, itu sangat hati-hati loh ya. Hati-hati. Banyak sekali itu yang makbul itu. Karena doa yang teraniaya, terzolimi itu bisa menggetarkan arsy hingga sananya Allah itu. Hati-hati. Dan banyak buktinya itu. Jadi hati-hati. Ya, kita selaku pemimpin itu seminimal mungkin lah tidak menyakiti, tidak menzolimi. Bahaya perkara menjadi pemimpin merasa jumawa, hanya
berapa periode, maksimal 2 periode, kemudian menyakiti itu jangan ya, nauzubillah, nauzubillah. Saling mendoakan seperti Rasulullah itu, kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah itu ya para sahabat memimpin umat karena lebih banyak didukung oleh faktor performa pribadi Rasul yang lembut hatinya, ya berakhlak baik, halus, santun, jujur. Maka Allah akhirnya menempatkan Rasulullah sebagai rujukan kan, sebagai uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Qalam ayat 10 ya. Profetik, sifat-sifat profetik, sifat-sifat Rasul itu ya yaitu tiru gitu ya. Kita sudah punya tauladan tuh. Dan yang ketujuh dari prinsip dasar kepemimpinan Islami adalah kebebasan berpikir, kreativitas dan berijtihad. Jadi silakan berijtihad. Sepertinya seperti ini baik gitu. Dengan sudah meminta bermusyawarah, minta pendapat, itu tadi. Konsep lain dasar konseptual kepemimpinan Islam itu 3 pendekatan. Pendekatan normatif bersumber langsung dari 2 pedoman, ya Al-Quran dan Sunnah, prinsip tanggung jawab dalam organisasi, prinsip tauhid, keadilan, prinsip kesederhanaan, teladan dan sebagainya tadi sudah ya. Kemudian pendekatan historis, kita sudah ada sejarahnya, ada di Al-Quran, ada di hadis, tadi 2 pedoman itu kan. Bagaimana pemimpin Fir'aun, bagaimana pemimpin Nabi Sulaiman, bagaimana Korun, bagaimana Nabi Isa. Kita sudah lengkap sebenarnya, kita tinggal mau membaca, mau Iqra atau tidak gitu ya. Sudah banyak contohnya kita. Fir'aun dengan gagahnya sampai berkuasa lama, merasa menjadi Tuhan gitu ya. Akhirnya ditenggelamkan, tidak berdaya, dan sampai sekarang itu masih ada jasadnya untuk pelajaran ya, untuk ibroh, untuk nasihat, untuk peringatan kita semua. Bagaimana Korun, bagaimana Nabi Sulaiman, ya, bagaimana Ratu Bilqis, semua sudah ada dan itu nyata ada di dalam Al-Quran. Itu kan historis. Bagaimana Khulafaur Rasyidin, ya, bagaimana zaman Ali terpecah, ada Muawiyah, bagaimana ada Khawarij, bagaimana Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel, bahkan ada filmnya itu. Bagaimana sejarahnya juga, historisnya Perang Badar ini, karena kerakusan harta rampasan harta perang gitu ya. Tuh. Maupun pemimpin-pemimpin Islam yang lain di Timur Tengah, ada Muammar Gaddafi, ada Saddam Hussein, ada itu semua kita jadikan itu ayat-ayat kauniyah ya, kita jadikan itu pembacaan kita, pelajaran kita ya. Kita ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Di negara kita sendiri bagaimana kepemimpinan Soekarno, baca itu sejarahnya ya. Baik Soekarno itu ya. Kesimpulan saya baik, tapi dia terlena dengan kekuasaannya itu, menjadi orang yang merasa elit ya. Istrinya banyak, hartanya banyak, membela rakyat, tapi kan tidak sebanding dengan glamor kehidupannya gitu ya. Bagaimana Soeharto gitu, bagaimana Habibie dan seterusnya. Itu ambil yang baik-baik. Kemudian pendekatan teoritik. Jadi secara teori, berprinsip, berideologi, dengan model yang mana gitu ya. Kalau di Muhammadiyah ya dengan ajaran-ajaran sesuai dengan anggaran dasar, aturan organisasi Muhammadiyah gitu ya. Yang juga sudah dicontohkan oleh Yai Dahlan. Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Seorang pemimpin bebas mengembangkan sistem kepemimpinan yang telah diatur oleh Islam dan Al-Quran maupun Al-Hadis sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat ataupun pemimpinnya itu sendiri. Itu ya. Silakan teman-teman yang belum dipahami terkait dengan fungsi kepemimpinan dalam mata kuliah manajemen kepemimpinan dan pendidikan Islam, kita diskusikan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.